saya dapat informasi lah kalau ada pembulian terhadap veteran, dan itu yang kita laporin. Klarifikasi aja terkait yang laporan pembulian veteran itu. Ya. Jadi masnya dipanggil untuk sebagai saksi aja dulu sekarang. Paling yang ditanya cuma seputar kronologinya. Ya cukup lega karena kasusnya terus berkembang dan ini sudah pemanggilan saksi gitu. Ya seneng lah, maksudnya bullying terhadap anak-anak. Saya rasa semua orang yang pada punya anak, ketika anaknya dikatain hal-hal yang menurut saya mukanya diganti gambar hewan, itu buat saya sih. Dan terus di-repost oleh orang lain, disambung-sambungkan lagi. Jadi saya berpikir saat ini ya gitu, bagaimana ke depannya anak saya, ya saya harus berpikir panjang gitu. Ya karena memang saya tidak cabut laporan kan kasusnya pasti berkembang terus, dan sekarang ini sudah semakin ada titik terang lagi. Terima kasih pihak kepolisian sudah menerima laporan saya dengan baik, dan hari ini pemanggilan saksi, sudah 2 hari ini pemanggilan saksi, minggu depan baru saya ada pemanggilan. Ngebenteng ini capek, nutup lubang ini bekicau, nutup lubang ini bekicau, nutup lubang ini bekicau. Jadi ya saya jalanin aja. Tapi kalau yang lain-lain saya tidak bisa ceritakan secara untuk publik gitu. Itu menjadi wewenang saya dan Sarwenda untuk membesarkan Bertrand dan menjauhkan dia dari pemberitaan-pemberitaan yang saya rasa dia tidak bisa memilah. Belum bisa memilah. Jadi kalau banyak orang yang bilang, ayo dong sampai kapan? Belum. Memang batas usia orang bersosial media itu ada usianya sebenarnya. Makanya di Instagram itu kan ada di apa istilahnya itu di atas tuh ada tulisannya kan di bio-nya apa namanya managed by siapa. Nah itu ada, itu harus diwajibkan. Dampak mereka memberikan komentar-komentar yang negatif itu ada beberapa hal yang kalimat yang kurang pantas dilontarkan oleh orang lain ketika Bertrand lagi ada di salah satu tempat tanpa ada kitanya. Tanpa ada kitanya menurut kita emang pada saat itu dia cuman main celok ke situ, cuman ya nggak nyampe 4 menit. Tiba-tiba ada omongan yang nyampe ke kuping dia itu. Gitu, dan itu dia terpancing, bukan marah, kesedihannya dia. Gitu. Jadi itu yang saya bilang, anak saya belum bisa megang sosial media. Hanya sosial media aja. Kalau pegang gadget, ada beberapa hal yang saya kasih untuk dia pelajari lagu. Ya apapun itu kan sudah jadi keputusan dari mereka. Saya sih berharapnya nanti kita akan ajukan pledoi ya sama kuasa hukum juga supaya kita bisa dapat untuk rehabilitasi. Kita berharap itu sih. Kalau harapan sih nggak ada, cuma ya kita ikutin prosesnya semuanya aja sih. Ya yang terbaik itu pasti mereka kasih kepada kami.
ya gimana, semua udah kejadian. Iya, cepat sembuh aja, cepat sehat. Saya pengennya tetap Rio rehab ya gitu kan, karena dia karena dia juga kan pemakai, terus barang buktinya kan residu ya gitu, jadi nggak ada barang bukti yang benar-benar real gitu. Sakit, nggak enak badan, mungkin kecapean, kemarin kan harus bolak-balik ngurusin Rio gitu. Saya sakitnya sih memang pas Rio ketangkep udah sakit, tapi memang nggak dirasain, akhirnya jadi nggak dirasain, jadi akhirnya sekarang di rumah sakit. Awalnya sih dia nggak tahu gitu kan, karena saya kecapean banget kan, dokter juga nyuruh saya bed rest. Cuman kan nggak mungkin kalau saya bed rest gitu kan, saya kerja, terus saya juga harus hidupin diri saya harus hidupin Rio di dalam juga kan, maksudnya pasti kan di dalam juga kan butuh besukin dia juga kan, harus bawain makanan gitu. Saya kan saya cuman bisa menjaga, tapi akhirnya nggak mau kan semuanya kayak gitu. Ya sedih, cuman ya mau dia bisa apa, nggak bisa apa-apa. Saya udah ikhlas aja sih. Kalau sekarang sih sama dokter kan memang dokter juga udah nyaranin, karena saya kan tidurnya parah banget karena stres saya udah tingkat banget gitu, udah meningkat banget. Dokter nyuruh saya ke dokter psikiater gitu kan. Terus saya juga harus bed rest benar-benar di rumah sakit yang benar-benar harus bed rest deh, mau nggak mau gitu, karena memang kondisi saya udah lemah banget. Sering kayak kerja bareng, terus ya udah kita kalau ngobrol emang ya udah nyambung. Terus karena aku banyak belajar juga sih, dia banyak ngajarin aku, kayak kan aku kan apalagi kan baru punya YouTube, terus pokoknya banyak lah yang diajarin, bukan tentang YouTube doang, kayak dari masalah pekerjaan atau apapun dia selalu ngajarin, dia selalu kasih tahu. Ya intinya ya gitu, intinya ya dia bisa membuat aku lebih baik gitu. Kita berdua kayak saling support satu sama lain, terus ya udah gitu aja. Jadi aku kan selalu support dia, kadang kalau misalnya dia lagi ada masalah atau apa, aku selalu support gitu. Jadi begitupun dia juga kayak gitu. Kita orang tua kan nggak pernah mengerti apa yang mereka lalui. Balik lagi itu adalah urusannya mereka. Karena kakak pun belum bilang, "Bun, aku pacaran," kan belum. Jadi kalau bagi aku, kalau belum ada terucap itu dari dia, ya aku belum tahu apa yang mereka lagi lakukan gitu. Tapi balik lagi, kita sebagai orang tua pasti ada suatu kekhawatiran bahwa kamu tuh berdua deket, bikin konten kah, apa pacaran kah atau apa gitu. Tapi sepertinya memang sekarang mungkin lebih dari bikin konten ya, kayaknya deket gitu. Tapi ke arahnya mana ya itu biar mereka yang jawab, karena kita sebagai orang tua juga nggak bisa tahu sampai mana kan gitu. Lemahnya mereka yang bisa menjawab hati mereka sendiri. Enggak, kan emang aku tuh dari dulu cita-citanya mau pengen nikah muda gitu. Cuman kita kan nggak tahu kan jodoh di tangan
itu di tangan Allah gitu. Ya paling bunda cuman kayak dipikirin lagi nanti gimana gini gitu aja. Cuman iya selalu ngasih tahu. Ya maksudnya kamu jangan buru-buru lah, ntar takutnya karena kan kalau aku memang pengennya kalau nikah ya udah itu untuk selamanya, nggak yang kayak jadi ya bunda sering kasih tahu banyak lah gitu kan, apalagi bunda udah nikah gitu. Dari 4 tahun yang lalu ya itu ya. Jadi biarkanlah itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.